ini saya berada di depan gedung Surabaya International. Siapa yang menyangka kalau gedung ini pada saat itu menjadi salah satu gedung termegah yang ada di kota Surabaya, yang menyimpan berbagai peristiwa sejarah di masa lampau, dan gedung ini menjadi saksi awal terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di kota Surabaya. Di jantung kota pahlawan, Surabaya, berdiri kokoh sebuah bangunan bersejarah bernama Gedung Internacio. Terletak di sudut Jalan Herenstraat dan Willemsplein atau pada saat ini tepat di samping Taman Jayeng Rono, kota Surabaya. Gedung Internacio dibangun pada tahun 1927 oleh seorang arsitek bernama Insinyur Franz Johann Laurens Geisels dari Biro Arsitek AIA Arsitek, Algemeen Ingenieurs and Architecten Bureau. Awalnya, gedung ini difungsikan sebagai pusat perdagangan. Namun, nasibnya berubah drastis saat terjadi Perang Kemerdekaan Indonesia. Gedung Internacio menjadi saksi bisu pergolakan heroik arek-arek Surabaya melawan penjajah. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya. Pada awalnya, tujuan mereka adalah melepaskan tentara sekutu dan melucuti senjata dari para tentara Jepang. Situasi mulai memanas saat Inggris mulai merambah objek kekuasaan di luar kesepakatan dalam perundingan. Selain itu, tentara Inggris juga tidak hanya melucuti senjata pasukan Jepang, namun juga senjata milik orang Indonesia. Hal ini menyulut perlawanan sengit dari arek-arek Surabaya. Pertempuran berkecamuk di berbagai sudut kota. Tak terkecuali di sekitar Gedung Internacio, pertempuran berlangsung sengit dan brutal. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Arek-arek Surabaya dengan semangat juang yang membara, pantang menyerah melawan penjajah. Setelah kedatangan Presiden Soekarno dan pejabat lain di Surabaya, terbentuklah biro khusus yang dapat menjadi kontak yang menengahi konflik antara militer Inggris dan pemuda Surabaya. Mereka yang duduk dalam biro dari pihak Indonesia terdapat Gubernur Suryo, Presiden Sudirman, Muhammad Mangkudiprojo, Tura Arnowo, Ruslan Abdul Ghani, Armaji, Suyono, Kusnandar, dan juga Sungkono. Sedangkan dari pihak Inggris Brigadir Jenderal Malabi, Kolonel L. Hawpux, Wing Komando Guru Mayor Hobson, dan Kapten Hasau. Muhammad Mangkudiprojo dalam risalah yang dimuat dalam 100 Hari di Surabaya yang menggemparkan dan diterbitkan pada 1975 menyebut, rakyat di muka Gedung Internacio yang semula sudah tampak tenang timbul amarahnya beratus-ratus. Orang mengejar iring-iringan dan menutupi jalan hingga terpaksa rombongan berhenti persis di Jembatan Merah. Malabi sudah berada di luar mobil yang dia tumpangi, sedangkan pistolnya sudah direbut oleh rakyat Indonesia. Menurut Mangkudiprojo yang melihat kejadian itu, rakyat yang sudah panas tidak percaya pada biro yang bersikap diplomatis terhadap militer. Rakyat yang berkerumun itu tidak tahu siapa Malabi. Perwira yang hampir berusia 46 tahun itu hendak masuk ke Gedung Internacio, tetapi dia dihalangi oleh massa rakyat. Akhirnya Malabi memerintahkan Kapten Shaw untuk disuruh masuk Gedung Internacio untuk mengupayakan perdamaian di Surabaya. Mereka melakukan pawai bermobil di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Malabi dan Dul Arnowo sempat duduk berdua di atas kap mesin sebuah mobil. Setelah melewati gedung Linden Tivis, mereka ke arah Jembatan Merah, dan mereka berhenti di Gedung Internacio yang menampung prajurit Inggris India. Sebetulnya menurut Mangkudiprojo, Malabi sudah setuju Gedung Internacio dikosongkan dari militer Inggris. Mangkudiprojo sendiri memasuki gedung untuk ikut berunding. Saat sudah di dalam itulah Mangkudiprojo melihat sebuah mortar yang sudah disiapkan oleh tentara Inggris. Hari sudah menjadi gelap ketika itu, namun ketegangan belum juga akan reda. Di dalam gedung, orang-orang Indonesia yang menjadi anggota biro segera menjadi sandera ketika tembakan meletus. Tidak jelas siapa yang memulai tembakan dalam kekacauan itu. Di dalam gedung itu, beberapa perwira Inggris begitu khawatir pada Malabi yang berada di tengah kerumunan massa yang dianggap berbahaya. Mayor Venuka Gopal, komandan kompi di Batalion 9 Maratha yang bertahan di gedung, segera memberi perintah tembak dan lemparan granat ke arah kerumunan massa agar mereka bubar. Tujuannya agar Malabi bisa membebaskan diri. Granat itu memang berhasil membubarkan massa aksi di sekitar mobil yang ditumpangi Malabi. Namun Malabi dan beberapa perwira Inggris sedang berada di dalam mobilnya. Menurut David Well, Malabi bersama beberapa perwira Inggris lainnya duduk di dalam mobil ketika ada baku tembak. Ketika tembakan mereda,
Malabi mengintip untuk memantau situasi. Beberapa pemuda tidak dikenal kemudian mendekat. Captain Smith seperti dikutip JGA Parrott Who Killed Brigadier Malabi, terbitan 1975. Melihat ada pemuda yang kemudian menembak Malabi dari jarak yang cukup dekat. Itulah senja terakhir bagi Malabi. Smith sendiri berusaha membalas penembakan itu dengan melempar granat ke pemuda tadi. Tidak jelas bagaimana nasib si pemuda yang diduga menembak Malabi. Pertempuran berlangsung lama dan baru berhenti hampir sampai pukul 9 malam. Pertempuran mereda setelah ada pengumuman kepada massa rakyat yang mengepung gedung Internacio bahwa akan dilaksanakan pengosongan oleh tentara Inggris. Esok harinya pasukan Inggris India itu akhirnya pergi dengan diangkut truk yang disediakan pihak Indonesia. Sebelum keluar dari gedung pada malam pertempuran itu, Smith sempat berbicara dengan perwira Inggris yang mengabarinya soal kematian Malabi. Perwira itu mengancam bahwa kematian perwira tinggi Inggris pasti akan dibalas tentara kerajaan Inggris dari darat, laut maupun udara. Obertin Walter Southern Malabi merupakan pria berkebangsaan Inggris yang lahir pada tanggal 12 Desember 1899. Tugas memimpin brigade membuat pangkatnya disesuaikan sebagai brigadir pada saat itu. Diperkirakan penugasan ke Surabaya tidak akan terlalu berbahaya ketimbang bertugas selama Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Nyatanya Malabi malah terbunuh di Surabaya. Gedung Internacio yang berdiri di belakang ini, yang sangat kokoh sampai saat ini, adalah saksi bisu pergerakan heroik arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan warisan sejarah untuk generasi penerus kita. Ojo lali yo rek, yen awakmu julin nang Surabaya, mampir nang kota lama, zona Eropa. Ajaan koncomu, keluargamu, bojomu, gedaanmu lah sembarang. Temenan, ojo lali yo rek untuk julin nang gedung Internasional. Ojo lali yo rek.